الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وقدوة الناس أجمعين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال ربنا رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, teman-teman, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, membesarkan dan mengagungkan Dia Allah Jalla Jalaluhu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan hidup kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah, kita akan melanjutkan kajian kitab kita dari pembahasan Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan. Kitab yang diterjemahkan dengan mutiara hadis-hadis Bukhari dan Muslim yang ditulis oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah kita akan masuk hadis yang ke-17. Hadis yang ke-17? Hadis yang ke-17, hadis Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ubadah, beliau radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, wa ruhun minhu, wal jannatu haqqun wan naru haqqun, adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana minal amal." Wa zada ahadu rijali sanad min abwabil jannati tsamaniyati ayyuha sya'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada sekutu baginya, Dia zat satu-satunya yang berhak untuk diberikan semua bentuk-bentuk ibadah, baik itu ibadah zahir maupun ibadah batin. Dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya, dan bahwa Isa adalah hamba dan utusannya, kalimatnya yang telah diturunkan kepada Maryam
dan juga sebagai ruh yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan oleh Allah, dan surga itu hak, neraka itu hak, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga seberapapun amalnya. Salah seorang perawi menambahkan, melalui 8 pintu surga yang ia kendaki. Hadis riwayat Bukhari, kitab para nabi, bab firman Allah Subhanahu wa taala, wahai ahli kitab, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, dalam hadis yang mulia ini terdapat faedah-faedah yang perlu untuk kita pelajari. Di antaranya apa yang disebutkan, bahwasanya siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak Allah yang paling besar dan kewajiban yang paling wajib untuk ditunaikan oleh seorang hamba adalah mentauhidkannya. Ini hak Allah Subhanahu wa taala yang paling besar yang harus kita berikan kepadanya, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala dengan segala konsekuensinya. Di antaranya konsekuensi kita bersaksi bahwasanya dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya adalah tasdiquhu fima akhbar, senantiasa membenarkan semua yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun itu mungkin secara logika kita sulit untuk menerimanya. Tapi kalau dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib untuk kita imani, wajib untuk kita benarkan. Dan itu merupakan konsekuensi dari persaksian kita bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau betul-betul persaksian ini tertanam kuat di dalam diri kita, maka apapun yang disampaikan oleh Nabi, dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan benarkan. Kita akan tunduk, kita akan menerimanya, sekalipun kita melihat itu bertentangan dengan logika kita, bertentangan dengan akal kita. Tapi kalau itu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita terima, sami'na wa ata'na. Tidak sebagian orang yang ketika dihadapkan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka selalu dan senantiasa mengedepankan akal-akal mereka, yang ternyata sebenarnya mereka hanya mengedepankan hawa nafsu mereka. Di antaranya apa yang disebutkan oleh salah seorang, kita mau katakan ustadz, ya bukan ustadz sebenarnya, ya bukan seorang alim, bukan seorang ulama, yang dia mengatakan bahwasanya tidak masuk akal kain di bawah mata kaki diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Ya bagi dia, tapi bagi kita masuk akal. Kenapa masuk akal? Karena itu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, kita benarkan. Dan itu dibuktikan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, di mana beliau membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Quraisy dari berita langit, di antaranya peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya mungkin ketika itu apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bertentangan dengan akal mereka, logika mereka. Tidak mungkin perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ditempuh dalam 1 malam. Tidak mungkin secara logika manusia. Tapi karena itu yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu pun dibenarkan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kita ingin seperti imannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kita berusaha untuk senantiasa membenarkan apa yang
dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu merupakan konsekuensi dari persaksian kita bahwasanya beliau adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Hafizakumullah, nikmat yang besar yang harus kita syukuri, di mana Allah Jalla Jalaluhu masih memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa menjalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun di zaman ini menjalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terasa berat bagi kita, tapi itulah konsekuensi dari menjalankan perintah-perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang disematkan kepada kita yang ingin berusaha menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bersabarlah, karena sudah merupakan sunnatullah bahwa orang-orang yang berada di atas kebenaran pasti akan dimusuhi. Yang penting teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, sibukkan saja diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan sesuatu yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dari menuntut ilmu. Ini alhamdulillah waktu-waktu yang kita lalui, yang kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat seperti ini, duduk di majelis ilmu, walaupun apa yang disampaikan oleh guru-guru kita merupakan hal-hal yang sering kita dengarkan, mungkin sering diulang-ulang, tapi tidak masalah, tidak mengapa, karena kita ingin mengambil keberkahan majelis ilmu. Kita ingin agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, di mana kita ini adalah hamba-hamba yang tidak lepas dari dosa dan maksiat, dengan harapan majelis ilmu ini menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu, beramal sesuai dengan kemampuan kita, dan berusaha untuk meninggalkan fitnah-fitnah yang ada. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, dan bersaksi bahwasanya Isa alaihi salam adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau alaihi salatu wasalam adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu. Kalimat Allah Subhanahu wa taala yang dilemparkan kepada Maryam dengan ucapan kun fayakun, ruhun minhu, ruh yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya, yang kemudian ruh itu diletakkan kepada Maryam alaihissalam. Wa ruhun minhu, ruh dari Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah ruh yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kita tahu bersama Maryam alaihissalam seorang wanita yang tidak memiliki suami. Jadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan ruh itu yang kemudian diletakkan ke dalam rahim Maryam alaihissalam, sehingga Maryam alaihissalam, ya, melahirkan seorang putra yang bernama Isa alaihissalam. Maka kalau beliau seorang nabi dan rasul, maka tidak pantas beliau itu dituhankan. Kalau cuman alasan Isa alaihissalam dilahirkan tanpa ayah, ada yang lebih hebat dari itu. Siapa? Adam alaihissalam yang diciptakan tanpa ayah dan tanpa ibu. Harusnya Adam alaihissalam itu yang lebih dituhankan. Harusnya seperti itu, ya, kalau alasannya Isa alaihissalam itu dituhankan karena dilahirkan tanpa seorang ayah. Tapi teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, sudah merupakan sunnatullah, ada orang-orang yang Allah Jalla Jalaluhu sesatkan, dan ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Wal jannatu haqqun wan naru haqq. Kita mengimani bahwa surga itu adalah hak, sebuah kebenaran, sebagaimana kita mengimani neraka adalah sebuah kebenaran, dan keduanya memiliki konsekuensi. Jadi bukan sekedar kita beriman bahwa surga itu ada, neraka itu ada. Surga tempat kembalinya orang-orang soleh, tempat kembalinya orang-orang beriman, dan neraka tempat kembalinya orang-orang yang ingkar kepada Allah.
Jadi bukan sekedar kita mengatakan iya kita beriman kepada surganya Allah, nerakanya Allah. Tidak cukup itu. Ada konsekuensi dari keimanan itu bahwa surga itu ada, neraka itu ada. Apa konsekuensi dari perkataan kita bahwa kita beriman terhadap surga Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang Allah telah ciptakan, yang dipersembahkan, diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang soleh, untuk orang-orang yang senantiasa tunduk dan taat terhadap perintah-perintahnya. Apa konsekuensinya? Kalau kita imani bahwa di sana ada surga, apa konsekuensinya? Beramal. Harus beramal. Bukan sekedar ucapan di lisan, tapi konsekuensinya harus beramal untuk meraih surga tersebut. Harus beramal. Makanya di dalam Islam itu banyak amal-amal yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengannya bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Banyak amal-amal soleh yang bisa kita lakukan. Di antaranya apa yang kita lakukan saat ini, menuntut ilmu, dan dia merupakan jalan tercepat yang membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar kita katakan ya kita beriman di sana ada surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidak cukup, ada konsekuensinya. Beramal, terus beramal untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana konsekuensi dari neraka. Apa konsekuensi dari keimanan kita bahwasannya di sana ada neraka Allah Subhanahu wa taala yang diperuntukkan untuk orang-orang yang ingkar kepada perintah-perintah Allah? Apa konsekuensinya? Meninggalkan larangan-larangan Allah, meninggalkan dosa dan maksiat. Kalau kita tahu dan kita imani bahwa di sana ada neraka, ya konsekuensinya jangan meremehkan dosa dan maksiat. Sekecil apapun dosa tersebut, karena bisa jadi waliyadzubillah kalau dosa yang kita remehkan itu terus dan terus menerus kita remehkan, dosa kecil yang terus kita remehkan itu bisa menjadi besar. Bahkan itu bisa menjadi dosa besar. Walaupun dia kecil, tidak disertai dengan ancaman, tapi kalau terus dilakukan dan diremehkan itu bisa menjadi dosa besar. Makanya konsekuensinya adalah meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala besar dan kecilnya. Apalagi kita ini teman-teman sekalian banyak dosanya, ya, banyak dosanya. Dan alhamdulillah dalam Islam ini diajarkan amal-amal yang bisa mengantarkan ke dalam surga, diajarkan juga amal-amal yang bisa menghancurkan dosa-dosa kita, yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Apa di antaranya amal-amal yang bisa menghapus dosa-dosa kita? Di antaranya taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surat At-Tahrim Allah Jalla wa Ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang taubatan nasuha. Taubat yang betul-betul kita bertobat kepadanya. Di sini dalam ayat yang mulia ini dalam surat Tahrim, Allah menyeru dengan panggilan keimanan. Kenapa? Orang-orang yang beriman yang diseru. Allah kan katakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan sebetul-betul taubat. Apakah orang beriman itu akan melakukan dosa dan maksiat? Atau sudah terlepas dari dosa dan maksiat? Kalau sudah mengatakan dirinya beriman kepada Allah, masih bisa jatuh kepada dosa dan maksiat. Makanya Allah seru dengan ya ayyuhalladzina amanu. Allah tidak mengatakan ya ayyuhal mujrimun, wahai para pendosa, tubu ilallahi taubatan nasuha. Tidak, tapi Allah seru dengan panggilan keimanan, wahai orang-orang yang beriman. Berarti menunjukkan kepada kita orang beriman itu pasti akan jatuh kepada dosa dan maksiat. Makanya diseru dengan panggilan keimanan, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Nah, taubat yang nasuha itu seperti apa?
Taubatun nasuha itu taubat yang terpenuhi padanya beberapa syarat. Di antaranya yang pertama adalah ikhlas, betul-betul jujur di dalam taubat kita. Kedua, menyesali apa yang telah kita perbuat dari dosa dan maksiat, betul-betul disesali. Ketiga, bertekad bulat untuk tidak melakukan apa yang pernah kita lakukan. Bertekad bulat untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dulu pernah kita lakukan. Yang keempat, meninggalkan dosa tersebut, benci. Kemudian yang keberapa? Yang kelima. Yang kelima ya. Taubat itu dilakukan pada waktunya. Artinya sebelum datangnya ajal. Ya, kalau sudah didatangi ajal, maka tidak ada lagi taubat bagi mereka. Ya, kalau sudah didatangi ajal, tidak ada lagi taubat bagi mereka. Sebagian para ulama menambahkan syarat yang keberapa? Yang keenam. Kalau dosa dan maksiatnya berkaitan dengan hak seorang hamba, maka kata para ulama syarat yang keenam minta untuk dihalalkan. Kalau yang pertama sampai yang kelima itu berkaitan dengan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang keenam ini kalau berkaitan dengan sesama hamba, maka harus dihalalkan, minta dihalalkan. Kenapa minta dihalalkan? Karena kata para ulama, hukukul ibadi mabniyatun ala musyahah. Karena hak-hak anak Adam itu mabniyatun ala musyahah, dibangun di atas kekikiran. Ketika antum melakukan kesalahan kepada orang lain, si A melakukan kesalahan, dia memukul, mencaci maki si B, maka si B ini berat bagi dia untuk apa? Memaafkan si A. Berat baginya untuk memaafkan. Berbeda dengan sang Khalik, Allah Subhanahu wa taala. Banyak dosa yang kita lakukan kepada Allah, kalau kita bertobat, insya Allah Allah akan terima tobat tersebut. Yang terpenting terpenuhi syarat-syarat tadi itu, yang 5 kita sebutkan tadi. Ikhlas, betul-betul karena Allah kita bertobat, meninggalkan maksiat. Kedua, bertekad untuk tidak melaksanakan lagi, menyesal, meninggalkan dosa tersebut. Kalau yang keenam ini berkaitan dengan sesama hamba, beda dengan hamba, beda dengan manusia. Manusia itu sulit untuk memberikan maaf kepada orang lain, makanya minta dihalalkan. Kalau itu berkaitan dengan harta seorang hamba, maka harus dikembalikan. Kalau itu berkaitan dengan dengan kehormatan, baik itu cacian, makian, ghibah, maka harus datang minta dihalalkan. Nah, bagaimana Ustadz kalau orang yang pernah kita zalimi, yang mungkin hartanya pernah kita ambil, dia sudah meninggal Ustadz? Karena syarat ke-6 itu kalau berkaitan dengan harta harus dikembalikan harta tersebut. Nah, dia sudah meninggal, kita pernah ambil uangnya 1 juta, kita tipu dia, kita ambil 1 juta, alhamdulillah kita dapat hidayah, bertobat. Atau dulunya semasa SMA, ya, kita ini sering di kantin makan makanan di kantin. Nah, kadang habis makan langsung pulang, lari. Nah, sekarang sudah dapat hidayah, mau bertobat ini Ustadz. Maka harus minta dihalalkan. Antum pergi ke kantin sekolah antum, minta dihalalkan. Hitung berapa yang pernah anak makan, gitu. Kalau perlu antum kasih lebih, tidak jadi masalah. Daripada kurang, ya antum hitung-hitung saja. Kira-kira 3 tahun antum sekolah SMA. Nah, hitung-hitung Jo. 1 piring berapa dulu misalkan? 1 piring berapa? 1 piring di kantin itu berapa? Kantin sekolah? 5.000. 5.000 kali Jo 3 tahun. Kalau tiap hari antum makan di kantin, tiap hari
Antum hitung Jo. Hah? Antum kasih 10 juta, insya Allah sudah cukup itu. 10 juta baru minta dihalalkan ya. Kalau kurang minta dihalalkan. Seperti itu. Nah kalau misalkan si ibunya sudah meninggal, bagaimana? Antum mau bertobat ini. Apa yang antum harus lakukan? Antum harus kembalikan hartanya. Bagaimana? Berikan kepada ahli warisnya. Cari anak-anaknya, berikan kepada mereka. Begitu caranya. Nah bagaimana berkaitan dengan kehormatan dia? Mungkin pernah kita gibahi, kita pernah pukul dia, caci maki dia, kita pernah siksa dia. Kan ada teman-teman dulu, teman-teman waktu SMA yang mungkin kita anggap orangnya ini, kita anggap bodoh, gampang kita sakiti. Minta maaf antum. Ada kan begitu? Hah? Di setiap sekolah itu ada orang-orang yang memang dijadikan sebagai maf'ulun bihi. Iya, jadi korban. Hati-hati antum minta maaf. Nah bagaimana Ustaz? Saya mau minta maaf, orangnya sudah meninggal. Antum mungkin pernah pukul dia, antum gibahi dia, antum pernah caci maki dia. Nah sekarang orangnya sudah meninggal. Apa yang antum harus lakukan? Antum minta dihalalkan ini. Apa yang harus antum lakukan? Kalau sudah meninggal dia, kata para ulama, antum perbanyak kebaikan. Perbanyak kebaikan untuk antum. Nanti di hari kiamat kebaikan itu yang mau diambil. Antum perbanyak kebaikan untuk menebus kezaliman itu. Karena nanti tetap di hari kiamat kezaliman itu akan ditegakkan, diambil kezaliman itu, dibayar kezaliman itu. Hitung-hitung kezaliman itu. Perbanyak saja kebaikan. Nanti kebaikan itu akan diambil, diberikan kepada orang-orang yang pernah kita zalimi. Karena sudah meninggal. Antum mau kasih bangun dia di kuburannya? Tidak mungkin toh. Antum mau katakan ke ahli warisnya? Tidak mungkin. Karena antum harus minta maaf kepada orang yang antum sakiti. Begitu caranya. Baik, insyaallah kita lanjutkan setelah azan dikumandangkan. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Jadi syarat yang keenam, kalau berkaitan dengan sesama hamba, maka minta dihalalkan. Baik itu yang berkaitan dengan harta, kehormatan, minta dihalalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat indahu madlamatun li akhihi falyatahallal minhu al-yawm." Siapa yang pernah melakukan kezaliman kepada saudaranya, maka pada hari ini minta dihalalkan. Sebelum datang hari di mana tidak bermanfaat lagi harta, pangkat, jabatan, rumah mewah, semuanya tidak bermanfaat. Kecuali amal-amal soleh kita yang akan menebus, membayar kezaliman yang kita lakukan. Nah kalau kezaliman itu berkaitan dengan jiwa yang atau berkaitan dengan pembunuhan, maka bagaimana tobatnya? Kalau dia mau bertobat berkaitan dengan pembunuhan nyawa seorang muslim yang ditumpahkan, misalkan dia mau bertobat, bagaimana? Ini sudah meninggal ini orangnya. Membayar diat atau dikisos. Kalau tidak dikisos, membayar diat. Seperti itu cara bertobat. Makanya teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, berkaitan dengan kehormatan seorang muslim, berusaha jangan sampai kita menghancurkan kehormatan mereka, merusak kehormatan mereka. Tahan lisan, tahan tangan untuk menyakiti mereka. Karena muslim yang sejati itu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Muslim yang sejati itu kata Nabi, al muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Muslim yang sejati itu adalah seorang
yang kaum muslimin aman dari lisan dan perbuatan dia dan tangan dia. Tidak suka menyakiti orang dengan lisannya, entah itu dengan gibahnya, caciannya, makiannya, atau tangannya, entah dia memukul, menyiksa atau membunuh. Dan ini dosa-dosa yang akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Yang kedua, dari pelebur dosa itu adalah amalan soleh sendiri. Amalan soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat yang ke-114, "Innal hasanati yudhibna sayiat." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan yang kita lakukan. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu bisa menghapus keburukan-keburukan yang kita lakukan. Sebagaimana keburukan itu yang kita lakukan bisa memakan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau kebaikan bisa menghapus keburukan, maka keburukan bisa memakan kebaikan. Maka Allah katakan innal hasanati yudhibna sayiat. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa yang kalian lakukan. Nah, bagaimana caranya? Kata para ulama, caranya kalau kita ingin menghapus dosa-dosa yang kita lakukan dengan cara melakukan kebaikan, contoh misalkan mata kita ini atau melakukan dosa dan maksiat mata. Misalkan apa ya? Melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara bertobatnya gunakan mata itu untuk kebaikan. Apa? Kebaikan baca Al-Qur'an. Begitu caranya. Mata yang kita sudah pakai untuk melihat ya artis-artis Korea, maka sudah gunakan mata itu untuk membaca Al-Qur'an. Seperti itu cara bertobat. Tangan yang kita pakai untuk apa? Melakukan hal-hal yang diharamkan, maka gunakan tangan itu untuk ketaatan. Begitu pula kaki dan seterusnya. Begitu caranya. Innal hasanati yudhibna sayiat. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa, keburukan yang kita lakukan, sebagaimana keburukan itu bisa memakan kebaikan-kebaikan. Maka perbanyak kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan yang terbaik yang dilakukan oleh seorang hamba adalah tauhid itu sendiri. Kebaikan kan banyak sekali itu kebaikan. Kalau mau dikaji kebaikan itu banyak sekali. Kebaikan itu banyak. Tapi dari kebaikan yang begitu banyak, ada yang terbaik. Sebagaimana iman itu kan bercabang-cabang. Ada yang terbaik kan, yang paling tinggi cabang keimanan itu adalah la ilaha illallah, berarti tauhid. Yang paling rendahnya apa? Menyingkirkan sesuatu dari jalan yang menyakiti kaum muslimin. Nah, di antara keduanya itu kan ada cabang-cabang iman yang lainnya. Ada sekitar, ada yang mengatakan 72, ada yang mengatakan 76 cabang keimanan. Di antaranya bacaan Al-Qur'an itu juga cabang keimanan. Bakti kita kepada kedua orang tua cabang keimanan. Apalagi kita berbuat baik kepada istri kita, itu juga cabang keimanan. Kita masukkan kegembiraan di dalam hati istri kita, itu cabang keimanan. Tapi yang paling tingginya adalah la ilaha illallah. Makanya kebaikan yang paling terbaik itu adalah tauhid. Ini sebagaimana wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Dzar. Hadis ini sering ana sampaikan. Ketika Abu Dzar radhiyallahu taala anhu meminta wasiat kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ausini, wahai utusan Allah, berikan wasiat kepada aku. Dan ini kebiasaan sahabat-sahabat Nabi, yang kalau mereka datang kepada Nabi, mereka minta wasiat. Ya Rasulullah, ausini. Abu Dzar berkata, wahai utusan Allah, berikan wasiat kepada aku. Apa kata Nabi? Idza amilta sayyi'atan fa'atbiha hasanatan tamhuha. Wahai Abu Dzar, kalau antum jatuh kepada dosa dan maksiat, segera susul dosa dan maksiat itu dengan apa? Kebaikan. Sebab kebaikan itu bisa menghapus dosa dan maksiat yang engkau lakukan. Maka Abu Dzar bertanya,
Ya Rasulullah, aminal hasanati la ilaha illallah. Apakah la ilaha illallah? Kita kan sudah bertauhid ini. Kita belajar darimu ya Rasulullah tauhid. 13 tahun engkau ajarkan kami tentang tauhid. Apakah tauhid itu sudah kebaikan? Apa kata Nabi? Bal hiya afdalul hasanat. Bahkan la ilaha illallah itu adalah kebaikan yang paling terbaik yang dibawa oleh hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah bosan-bosannya belajar tauhid, jangan bosan-bosannya belajar akidah. Biar tak ulang-ulang itu pelajaran tauhid, tidak jadi masalah. Karena itu adalah kebaikan yang paling besar, yang terbaik yang kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari amalan yang bisa melebur dosa-dosa kita, yang bisa menghapus dosa-dosa kita, musibah. Musibah. Ini kata para ulama, dari 3 ini 2 bisa diusahakan. Yang bisa diusahakan itu apa? Taubat dan amal soleh. Nah yang ketiga bagaimana? Musibah. Apakah kita harus meminta musibah itu? Musibah. Jadi bagaimana yang ketiga ini? Yang kedua, pertama kedua diusahakan kata para ulama. Tapi yang ketiga bagaimana? Meminta? Bahkan tidak meminta. Bahkan Nabi mengajarkan kepada kita doa yang kita sering ucapkan setelah kita melaksanakan sholat subuh. Allahumma inni as'alukal bukan as'alukal apa? As'alukal al-afiyah fid dunya wal akhirah. Kita minta keselamatan, kesehatan dunia dan akhirat. Nah, bagaimana yang ketiga musibah? Kita serahkan kepada Allah. Kalaupun Allah berikan, nah kita bersabar terhadap musibah itu. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syauqa yushakuha illa kafarallahu biha min khatayah." Kata Nabi, tidaklah menimpa seorang hamba kegelisahan, capek, sakit, gundah gulana, ya, gangguan orang lain, dan hal-hal yang menyakiti dirinya. Tidaklah ini semua menimpa seorang hamba kecuali kata Nabi, semua ini bisa menjadi sebab dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai syaukah, duri yang menancap dirinya itu pun menjadi sebab dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu teman-teman sekalian, yang ketiga ini jangan minta. Kalaupun Allah kasih, bersabar, berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Sekecil apapun itu musibah, ingat itu bisa menghapus dosa kita. Sakit kepala, musibah, iya, dia bisa menghapus dosa. Makanya para ulama dulu kalau mereka dapat musibah, sakit, mereka bersyukur kepada Allah. Kenapa mereka bersyukur kepada Allah? Karena mereka tahu sakit, capek, dan apapun yang tidak mengenakan hati mereka itu bisa menghapus dosa-dosa mereka. Makanya mereka bersyukur kepada Allah. Mungkin kita belum sampai pada tingkatan ini. Ya, kalau dapat musibah bersyukur kepada Allah mungkin berat bagi kita dapat musibah kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Jadi itu konsekuensi dari keimanan kita kepada surga, keimanan kita kepada neraka. Konsekuensi keimanan kita kepada surga Allah beramal. Konsekuensi keimanan kita terhadap neraka Allah adalah meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah remehkan dosa dan maksiat. Karena waliyadzubillah bisa jadi ada orang yang mungkin diremehkan dosa dan maksiat, diremehkan, tapi bisa jadi waliyadzubillah dengan dosa itu dia masuk ke dalam neraka.
Sebagaimana kata para ulama, jangan pernah remehkan kebaikan. Kebaikan sekecil apapun jangan pernah remehkan. Bisa jadi dengan kebaikan yang kecil yang kita anggap remeh, orang masuk apa? Surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kisah-kisah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang pemuda yang mengeluarkan dahan pohon dari sebuah jalan yang menghalangi kaum muslimin. Lihat, karena niat baiknya itu, dia singkirkan dahan pohon itu, ranting pohon itu yang menghalangi jalannya kaum muslimin. Dengan itu, lihat Allah masukkan dia ke dalam surga. Amalan mungkin kita anggap remeh. Mungkin kita lewat di gang-gang, di lorong-lorong, ada bebatuan, ya kita singkirkan. Mungkin itu menyakiti kaum muslimin, mungkin antum remehkan, tapi bisa jadi itu sebab kita masuk surga. Ya, bisa jadi, waliyadzubillah. Mungkin sholat kita, puasa kita, majelis ilmu kita, ini tidak memasukkan kita ke dalam surga. Bisa jadi batu kecil yang kita singkirkan dari jalan yang menyakiti kaum muslimin, bisa jadi itu sebab kita masuk surga. Jalan-jalan yang kita lalui, gang-gang, lorong-lorong yang kita lalui, oh ini kayaknya ada lubang, Pak PC ini. Ana mau timbun, ana mau cor ini. Mudah-mudahan Ustadz mau lewat, motornya tidak kotor. Kasihan Ustadz suka kasih bersih itu motor, lewat di sini kotor. Atau jatuh di lubang, jatuh Ustadz. Jangan sampai Ustadz tersakiti atau kaum muslimin ikhwan mau tersakiti, masuk lorong sini, ana mau cor ini lorong. Ajak teman-teman, gotong royong, mari jo, orang join, kumpul uang, kasih bayi itu lorong itu. Itu kan mantap. Seperti itu kan amal soleh. Mungkin antum anggap biasa itu, tapi bisa jadi itu sebab orang masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan remehkan, ya. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, ya. Sebagaimana jangan pernah remehkan dosa dan maksiat, bisa jadi itu sebab kita masuk neraka, waliyadzubillah. Kemudian kata Nabi, kalau kita imani semua ini, kita beriman kepada Allah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, beriman kepada Nabi SAW dengan segala konsekuensinya. Isa alaihissalam kita imani dia bukan Tuhan, dia bukan anak Tuhan, tapi dia adalah hamba dan utusan Allah. Kita imani surga ada, saat ini telah diciptakan oleh Allah, sebagaimana neraka juga saat ini sudah ada. Maka kata Nabi, Allah Jalla Jalaluhu akan masukkan dia ke dalam surga seberapapun amal yang dia lakukan. Artinya apa? Walaupun amal-amal dia sedikit, mungkin hanya amal-amal wajib saja yang dia jaga, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Di dalam riwayat yang lain kata Nabi, min abwabil jannati tsamaniyati ayyuhasya'a, dia akan dipilihkan untuk memasuki 8 pintu surga yang dia kehendaki. Yang dari mana saja pintu tersebut yang ia ingin masuki, maka Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan dia untuk memasuki 8 pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Jalla Jalaluhu senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengistiqomahkan kita di atas kebaikan, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang masuk ke dalam surganya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله